Satu, dua, tiga. Shalom, 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 shalom. Capek ya bilang shalom dong ya. Ya, shalom semuanya. Ini minggu kelima teman-teman. Ini minggu terakhir di bulan Januari. Wah, gak kerasa ya. Kayak kemarin kita masih Natalan gitu. Sekarang udah mau Valentine gitu kan, bulan depan kan, asik ya. Oke, kita mau ibadah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oleh karena itu siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan hari-hari ini. Tuhan, Kau selalu menyertai kami setiap harinya. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu, kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, di sini ada Kak siapa ini? Kak Siti ya? Kak Gilgi ya. Oke, jadi nanti Kak Fania minta waktu kita berdiri terus memuji Tuhan, ikut gerakannya Kak Siti ya sama Kak Gilgi ya. Sekarang Kak Fania minta semuanya berdiri. Berdiri. Tuh, masih ada yang duduk itu kayaknya itu. Berdiri. Oke, sekarang angkat tangan sebelah sini. Kalau dari kamera kayak tangan kiri ya kayaknya. Nah, sebelah sini itu kata kuncinya untuk kata haleluya ya. Pokoknya kita ada dua tanda, yaitu haleluya dan puji Tuhan. Ini untuk haleluya ya. Untuk haleluya sebelah sini. Dan yang sebelah sini untuk kata puji Tuhan. Oke, coba ya. Haleluya sebelah mana? Haleluya sebelah. Oke, sebelah sini. Puji Tuhan sebelah. Iya. Coba lagi. Puji Tuhan sebelah. Iya, sebelah sini. Haleluya. Iya, oke. Berarti dengerin semua ya. Oke, sambil nyanyi kita belajar lagu ini sama-sama, kita sambil main-main ya gerakannya. Nanti Kak Fania akan kerjain ya. Oh ya. Oke. Yuk. Berdiri semua ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji. Mulai ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke Kak, stop dulu. Gitu ya, mainnya kayak gitu ya. Nanti di lagu yang kedua ya, bait yang kedua, itu nanti tangannya nggak boleh salah ya, biar seru gitu kan. Kiri kanan. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, yuk. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Belum ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji. Nah ini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, puji Tuhan lagi ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan dari awal. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Lagi puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan. Oke, teman-teman, setelah ini kita mau menyembah Tuhan. Oleh karena itu, bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, nggak main-main lagi, nggak mungkin ada sambil makan. Jangan dulu ya, nanti makannya bisa nanti lagi. Jangan sambil ganggu kakaknya atau adiknya, karena kita mau serius berdoa sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu seperti Bapa Sayang Anaknya.
setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan bahasa adik-adik sendiri bilang terima kasih sungguh baik dalam hidup kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapa, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Kasih Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Bapa kami. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau disembah, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau yang menyayangi kami, Engkau yang menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, baik kakak-kakak yang akan memberitahukan firman-Mu, begitupun juga kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Wah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Artinya kita sudah 1 bulan di tahun 2022. Nah, kita akan belajar hari ini apa ya? Sebelum itu, Kak Kesha mau tanya, selama tahun 2022 ini adik-adik ngerasa ada hal yang seru nggak? Atau malah nggak seru? Ada yang tahu nggak
nanti selama tahun 2022 ini akan terjadi apa? Nanti mungkin di bulan apa akan terjadi apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Kita nggak bisa lihat apa yang akan terjadi selama tahun ini. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Yuk kita sama-sama buka di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di dalam Alkitab ada kisah tentang orang yang gak bisa melihat. Namanya Bartimeus. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang jalan ke Yeriko. Dan di sana ada segerombolan orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang. Nah, di antara orang-orang itu ada seorang yang gak bisa melihat. Dia duduk di pinggir jalan, cuma minta-minta karena dia gak bisa melihat. Waktu dia mendengar ada Yesus datang, dia langsung pergi. Oh enggak deng, dia nggak pergi. Dia cuma bisa berteriak adik-adik. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang ada di sana bilang, shh, berisik, shh, diam. Tapi dia tetap berteriak, Yesus kasihanilah aku. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mendengar dan dia bilang, bawa orang itu kemari. Saat Bartimeus dibawa kepada Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Dia bertanya, Bartimeus, kamu mau minta apa? Bartimeus pun berkata, aku ingin supaya bisa melihat. Saat itu juga Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan Bartimeus bisa melihat. Wow, keren ya. Oke adik-adik, dari kisah Bartimeus itu kita belajar apa ya? Nah, kita sebagai manusia, kita juga gak bisa melihat. Bukan gak bisa melihat, sebelah sini ada rumput, sebelah sini ada jalan. Bukan seperti itu. Kita gak bisa melihat masa depan. Kita gak bisa melihat apa yang akan terjadi 1 menit setelah dari sekarang, 5 menit, 1 hari, 5 bulan, 7 bulan. Kita gak bisa melihat 1 tahun, 12 tahun, 100 tahun. Kita gak bisa melihat karena kita terbatas. Tapi ada satu sosok yang bisa melihat. Bahkan dia juga bekerja di dalam waktu-waktu yang akan datang. Siapa itu? Benar, Tuhan Yesus. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi. Bahkan dia merancangkan yang terbaik untuk setiap hal yang akan terjadi di masa depan kita. Di masa depan Kak Kesha, di masa depan adik-adik juga. Nah, terus apa yang akan kita lakukan di masa depan? Oke, aku akan santai karena Tuhan sudah pegang masa depanku. Atau, aduh, aku gak bisa lihat masa depan. Aduh, Tuhan tahu gak ya nanti bakal terjadi apa? Aduh, Tuhan nanti ngapain ya nanti di masa depan? Bukan gitu adik-adik. Kita mau belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ikutin Kak Kesha ya. Menaruh pengharapan kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita pasti punya mimpi, kita punya cita-cita. Meskipun kita gak bisa lihat di masa depan akan seperti apa, tapi kita bisa berharap. Kak Kesha berharap sebentar lagi akan lulus kuliah. Nah, pengharapan itu kita serahkan kepada Tuhan. Artinya kita berdoa, Tuhan aku pengen bisa lulus sebentar lagi. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita serahkan. Kita gak lagi pusing-pusing nanti gimana, gak lagi seperti itu. Tapi kita juga gak terus melepaskan begitu aja. Kita juga melakukan bagian kita. Bagian Kak Kesha apa? Bagian Kak Kesha belajar. Bagian lulus, Tuhan yang merancangkan. Amin. Itu juga terjadi pada adik-adik semua. Adik-adik mau punya mimpi apa, mau punya pengharapan apa, semuanya kita berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan. Meskipun kita gak bisa melihat, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi adik-adik semua. Amin. Ayat hafalan kita hari ini ada di Roma 12 ayat 12.
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.